Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, kali ini saya akan membahas gambaran soal CPNS pada hari pertama gitu, hari-hari pertama. Ingat ya, teman-teman, jangan salah paham. Saya membuat judul seperti teman-teman yang kalian lihat, itu bukan soal asli dari peserta ya, tapi cuman gambaran. Cuma gambaran. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya di thumbnail atau di judul itu cuma gambaran, bukan soal asli dari peserta tes. Jadi channel ini saya nggak pernah memberikan bocoran soal-soal CPNS yang saat ini sedang berlangsung gitu, karena itu bisa melanggar hukum dari BKN gitu. Tapi ini hanya gambaran saja gitu. Jadi saya mendapatkan informasi dari beberapa peserta itu yang keluar, yang dibahas itu cuman kisi-kisi saja gitu. Terus kemudian saya mengkompos soal-soalnya supaya mirip dengan soal yang keluar di tes CPNS di hari-hari kemarin gitu. Jadi buat teman-teman tolong jangan salah paham ya dengan judul atau nama video ini gitu. Jadi FR itu sebenarnya bukan soal asli gitu. Jadi semua channel-channel YouTube yang membahas soal FR itu bukan soal dari peserta gitu kan, atau soal yang keluar pas tes kemarin, bukan gitu. Itu soal BKN itu sifatnya rahasia ya, sifatnya rahasia gitu. Tidak boleh diberikan kepada siapapun gitu. Jadi ini hanyalah gambaran gitu, atau soal CPNS yang tahun-tahun sebelumnya gitu, versi tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Gitu. Belum tentu soal-soal yang keluar di tes CPNS nanti sama dengan soal yang diberikan gitu. Mungkin angkanya berubah gitu kan, angka-angkanya berubah gitu. Namanya juga kan bisa prediksi ataupun FR gitu kan, hanya gambaran saja gitu. Jadi channel ini dibuat hanya gambaran dan juga memberikan pengetahuan buat teman-teman yang masih lemah di matematika, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Langsung saja, ini soal ini keluar ya, cukup banyak keluar di tes CPNS kemarin gitu. Coba langsung saja kita hitung dulu ininya. Di sini kan ada 2,5 ditambah 2/5 dikali 1,5 dibagi 2 dikurangi 0,8 adalah, oke, ingat ya, pertama kalau ketemu soal kayak gini tuh yang pertama itu adalah kali atau bagi. Baru yang kedua tambah ataupun kurang. Nah, berarti kita hitung dulu bagian sininya nih, yang ini hitung dulu gitu. Coba 2,5 dikali dengan 1,5 per 2 ya. Nah, bisa kan ditulis seperti ini gitu. Sama aja kan, kalau dibagi itu kan per 2 itu sama aja seperti dibagi gitu. Coba 2 ini bisa kita coret habis, tinggal 1,5 per 2. Sorry, 2 lagi 5 ya. Gitu. Coba 15 bagi 5 aja kan 3 gitu. Kan kalau 15 itu kan komanya di sini kan, gitu, di sebelah kanan ini. Karena komanya geser ke sebelah kiri, maka koma sini juga harus geser ke sini gitu. Berarti hasilnya jadi 0,3 ya. Jadi 1,5 dibagi 5 itu sama dengan 0,3. Udah. Sekarang kita hitung penjumlahannya. 2,5 ditambah 0,3 jadi kayak gini. 2,5 ditambah 0,3 dikurangi dengan 0,8. Kita hitung aja berurutan. 2,5 ditambah 0,3, 5 tambah 3 kan 8. 2 tambah 0, 2 dikurangi 0,8. 8 kurangi 8 kan 0. 2 kurangi 0 ya 2. 2,0 atau 2 ya jawabannya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang alfa. Gitu. Jadi soal-soal CPNS itu mudah-mudah ya gitu. Terbukti kan kemarin ada beberapa peserta yang bilang kalau soal-soal TIU CPNS itu nggak susah gitu kan. Matematikanya nggak banyak yang aneh-aneh gitu. Jadi awas, hati-hati ya buat teman-teman
yang di channel-channel YouTube atau di TikTok itu banyak sekali soal-soal matematika yang membahas tentang peluang, nilai rata-rata, panjang kali lebar, dan lain sebagainya. Padahal itu bukan soal CPNS ya, tapi soal matematika SD, SMP, SMA ya, gitu. Jadi sebaiknya pilih channel Rizky Stay Ngajar gitu. Ini soal CPNS-nya cukup akurat ya, gitu. Oke, pilihannya yang E. Oke, ini juga soal TIU perbandingan kuantitatif ya. Ini lumayan cukup banyak keluar di seleksi hari-hari pertama kemarin gitu. Dan langsung saja kita bahas soalnya. Coba, X-nya ini kan 22,5% dari 22. Yang namanya dari itu kan dikali ya. Berarti gini, kita buat dulu dalam pecahan poolnya, 22,5 itu 22 kali 1, 22 kali 2 itu kan 44 tambah 1, 45 per 2 gitu kan. Karena ada persen, maka tinggal tambahin aja nolnya 2. 45 per 200. Sama-sama dibagi, ini bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 5. Berapa? 9 per 40. Kemudian dikalikan saja 22. 9 dikali 22 itu berapa? 198 per 40. 200 bagi 40 aja 5 gitu. Berarti artinya 198 per 40 ini pasti nggak mungkin hasilnya. Ini kan coba seperempat dari 20 ini kan hasilnya 5 kan. Gitu, sama aja 20 bagi 4 lah gitu. Cara mudahnya gitu. Berarti ini, yang ini pasti hasilnya 4, sekian gitu. Jelas yang Y lebih besar daripada X, atau X kurang dari Y ya. X lebih kecil daripada Y. Oke, pilihannya yang beta ya. Gitu. Jadi harus mengerjakan matematika itu harus dilakukan secepat mungkin dan cari logika mudahnya gitu. Ya. Jadi nggak perlu hitung sampai pakai cara gini gitu. Kalau pakai cara gini pasti kelamaan gitu ya. Kalau pakai cara gini gitu. Tapi cukup aja pakai pendekatan. Coba 198 ini kan lebih dekat kemana? Ke 200 kan? 200 bagi 40 aja 5. Berarti kalau 198 dibagi 40 ya pasti 4, hasilnya gitu. Atau bisa juga cara seperti ini. Ini kan 198 per 40. Nah 5 ini kan bisa jadi sama aja dengan 200 per 40. Nah, sama-sama ada 40 nih. Abaikan saja 40-nya gitu. Artinya jelas kan? Ini X-nya kan, yang ini Y-nya gitu. X-nya berarti 198, Y-nya 200 gitu. Cuma beda 2 kan gitu. Jelas yang Y lebih besar dari X atau X lebih kecil daripada Y. Oke, pilihannya yang beta ya. Dua orang yang bekerja sama dapat memotong rumput sebuah lapangan bola dalam waktu 12 hari. Jika rumput lapangan bola harus terpotong dalam waktu 4 hari, berapa banyak tambahan orang menyelesaikan pemotongan rumput? Oke, jadi gini. Kan ada pekerja, ada waktu. Kan awalnya ada 2 pekerja ya. Kemudian dapat menyelesaikan pemotongan rumput dalam waktu 12 hari. Jadi ada 2 orang pekerja dapat menyelesaikan pemotongan rumput dalam waktu 12 hari. Kalau misalkan rumput lapangan bolanya harus terpotong, nah ini kan harus terpotong dalam waktu 4 hari. Berarti lebih cepat kan maksudnya ini. Lebih cepat gitu. Lebih cepat dari perencanaan awal ya. Harus lebih cepat. Berarti kan jadi 4 hari. Nah, kira-kira berapa di sini gitu. Coba. Ini kan pasti bertambah waktunya. Bertambah. Yang ini berkurang. Berarti perbandingan apa namanya? Terbalik ya.
Gitu. Cara mudahnya gini aja, coba. 12 ke 4 ini kan dibagi 3 kan? Karena ini perbandingan terbalik, maka 2 ke sini harusnya dikalikan 3. Berapa? 6 ya. Nah, awas. Di sini hati-hati, ada jebakan. Ya. Coba. Kalau teman-teman tidak jeli dengan pertanyaan soalnya, pasti langsung jawabnya yang ini gitu. Tapi awas, lihat. Coba lihat baik-baik pertanyaannya atau yang ditanyakannya. Nah, di sini nih. Berapa banyak tambahan orang menyelesaikan pemotongan rumput? Artinya kan 6 ini adalah totalnya gitu. Total orangnya gitu. Jadi bukan 6 jawabannya. Awas, hati-hati ya. Hati-hati gitu. Jadi harus jeli gitu. Harus perhatikan secara baik-baik kalimat soalnya. Jadi lihat, di sini kan ada kata tambahan nih ya. Kalau tambahannya dihapus, ya betul, jawabannya 6. Tapi kalau yang ditanyakan adalah tambahan, berarti tinggal 2 ke 6 ini bertambah berapa? Bertambah 4 orang. Berarti jawabannya yang beta ya, gitu. Jadi awas, hati-hati. Kelihatan ini soal ini tuh sebenarnya mudah dijawab, tapi ada jebakan. Ya. Ada jebakan gitu. Kalau teman-teman tidak jeli dengan pertanyaan soalnya, misalkan 6 gitu, langsung jawab sini. Ya sudah, salah jawabannya. Karena tidak memperhatikan kalimat soalnya. Gitu. Oke, jadi pilihannya yang B ya, bukan yang delta. Oke, yang beta. Kita lanjut. Oke, ini adalah soal TWK yang keluar berdasarkan pengakuan peserta tes ya, gitu. Jadi banyak sekali soal-soal keluar yang menceritakan tentang tokoh, tapi yang ditanyakan bukan sejarahnya gitu. Tapi kira-kira perilaku ini menunjukkan sikap kayak gimana gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar kaca, ini adalah gambarannya ya, gitu. Jadi bukan soal asli gitu, bukan soal yang keluar pada saat peserta tes kemarin gitu. Tapi ini cuma gambaran saja gitu ya. Oke. Langsung saja kita bacakan dulu soalnya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro merupakan seorang tokoh pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Meski demikian, ia dikenal hingga saat ini karena jasanya mendirikan Taman Siswa sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia. Nilai integritas Ki Hajar Dewantoro dalam upaya pendirian Taman Siswa adalah... Oke, jadi kita bahas dulu komponen nilai-nilai integritas. Yang pertama ada yang namanya nilai integritas inti ya. Yang kedua ada etos kerja. Yang ketiga ada sikap. Gitu. Nah, yang sesuai di soal ini adalah nilai integritas sikap ya. Gitu. Nah, nilai integritas sikap itu ada apa saja sih? Dibagi lagi menjadi 3 kan? Gitu totalnya, sehingga totalnya ada 9 gitu sebenarnya ya. Tapi kita bahas aja yang ada di soal ini. Nah, nilai integritas sikap itu yang pertama ada berani, ada peduli, dan adil ya. Gitu. Nah, kira-kira Ki Hajar Dewantoro ini ada salah satu di antara ke-9 nilai ini gitu kan totalnya, tapi dibagi menjadi 3 gitu kan, di antara ketiga ini gitu maksudnya nih ya. Pasti ada salah satu. Coba teman-teman coba analisa sedikit soalnya gitu kan. Coba nih ya. Meski demikian, ia dikenal hingga saat ini karena jasanya mendirikan Taman Siswa sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia. Nah, nih ya. Nih, kata kuncinya di sini nih. Cikal bakal pendidikan di Indonesia. Artinya, dia itu memiliki sikap yang peduli gitu. Peduli terhadap pendidikan Indonesia gitu kan. Peduli terhadap cikal bakal
pendidikan gitu. Makanya kenapa disebut sebagai bapak pendidikan gitu, karena dia memiliki sifat peduli gitu terhadap pendidikan di Indonesia gitu kan. Maka coba yang A ini, berani mengambil keputusan membangun pendidikan bagi pribumi meski di bawah tekanan pemerintah Belanda. Enggak ya, salah. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikan di tanah air bagi masyarakat pribumi. Salah ya. Gitu, coba yang C ini. Nah ini, memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. Oke, pilihannya yang C ya. Gitu, oke. Yang Caca jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tekad para pemuda dalam mempersatukan pemuda se-Nusantara merupakan salah satu langkah perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Perjuangan melawan penjajah yang awalnya dilakukan sendiri-sendiri oleh para pemuda kini dapat dipersatukan melalui Sumpah Pemuda. Semangat juang tersebut perlu dicontoh oleh generasi muda bangsa Indonesia. Nilai positif Sumpah Pemuda yang dapat dijadikan contoh oleh generasi saat ini adalah, ini coba lihat. Di sini kan dari kelima pilihan jawaban sama-sama diawali dengan kata semangat gitu. Coba, ini mudah banget soalnya, gitu. Dari sini sudah terlihat pilihan yang tepat di sini adalah yang alfa ya. Nah ini, semangat untuk mempersatukan tanah air itu. Karena coba di sini kan salah satu langkah perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Artinya ini mempersatukan kan, mempersatukan NKRI gitu. Mempersatukan NKRI oleh para pemuda gitu. Ini kan berdirinya pada tanggal Sumpah Pemuda itu kan 28 Oktober tahun 28 kan, 1928. Jadi para pemuda itu berjuang untuk meraih kemerdekaan dan Indonesia tersebut akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berarti butuh berapa tahun kira-kira pemuda untuk memerdekakan Indonesia? Tinggal kurangi aja ya kan. Silakan teman-teman, kira-kira berapa tahun? Tulis di kolom komentar ya. Gitu. Atau mungkin kalau bisa menjelaskan apa sih hikmah dari soal ini? Monggo, silakan. Tulis saja ya di kolom komentar gitu. Yang jelas ini jawabannya pasti mempersatukan tanah air Indonesia. Oke, pilihannya yang alfa. Gitu. Baik teman-teman, sekian dulu videonya. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel ini. Dan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos passing grade. Bagi yang belum passing grade, tetap semangat dan jangan putus asa. Mudah-mudahan seleksi CPNS di 2024 bisa kembali dibuka dan diperbanyak lagi formasinya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.